aimanihim wa an syama'ilihim. Ini pernyataan dalam Al-Quran. Setan itu bilang, la'atainahum sungguh kami akan datang kepada manusia min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa an khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kanan mereka manusia, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Jadi kita setiap hari ngapain aja, setan ada di kita, di depan, di belakang, dari arah mana aja. Dia apa ya? Ya pokoknya sesuatu yang menuju ibadah dicegah, dihalang. Yang membuat kebaikan dihalang ya. Nanti banyak dijelasin orang. Malaikat kita ada juga di kita, terutama malaikat hafadzah itu. Jadi malaikat yang ikutin kita, yang setiap hari ngapain aja kita, itu malaikat hafadzah. Dan dia yang menghafalin amal kita tuh, yang menghafalin amal kita kepada Allah. Laporannya seminggu 2 kali, Senin sama Kamis. Nanti yang Jumatan ada juga, setiap Jumat dilaporin. Nanti yang tahunan ada juga, Syakban. Itu semua laporan-laporan. Tadi setan berikan pernyataan begitu. Kalau kata setan, sungguh kami akan datang kepada manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari kiri dan dari kanan. Betul. Maka dengan bismillah itu bisa dijaga manusia. Nah, kemudian apa? Fa'aqahumullahu ta'ala hadil kalimatul arba'in. Fa'aqahumullahu ta'ala hadil kalimat, maka kemudian Allah berikan kepada manusia kalimat ini nih, kalimat yang 4 ini. Bismillahirrahmanirrahim itu. Bismillah, bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Supaya kalau berikan itu, Allah ajarkan kepada kita di manusia, baca bismillah, mau ngapain aja, baca bismillah. Li'alla tadurrahu waswasatuh, agar supaya manusia itu tidak was-was, kena bahaya was-was dalam hati, was-was dari setan. Ya bisikin kita gitu, bahayanya kadang isya, zuhur, asar, 4/3, 2/3 itu ya. Kadang-kadang bengol niatnya asar, terpaksa mulut ya. Jadi itu semua orang alami itu begitu. Banyak tembok lah, mikirin apa, jadi ada 2/3, 2/3 itu ada caranya, itu cara pikir 2/3, 2/3, 2 gitu lah. Jangan lama-lama, kalau itu kelamaan batal itu sholat gitu. 2/3, 2/3, 2, ambil yang dikit gitu. Begitu caranya. Sama kita baca, pamannya imamnya ya, imamnya baca surat, lupa, gak ketemu, berhenti, ganti suratnya. Jangan terus jangan diingetin, gak ketemu, gak bakal ketemu itu ya. Pengalaman orang tua saya ajarin begitu, jangan ingetin. Doa juga begitu, ya doa gak ketemu, tinggal ganti yang lain, gak bakal ketemu. Ganti yang lain, baca surat. Iya karena buyar. Lalu di belakang ada yang nyautin, bapaknya gak ketemu. Nah, itu sering begitu ya. Caranya gitu, baca surat kan sunnah, ganti yang lain gak masalah ya. Dan memang begitu, memang begitu. Kita di sini kan begitu aja rame. Di Madinah kemarin saya sholat begitu, imamnya lupa biasa, padahal kurang apa di Al-Quran. Namanya orang ya, ada lupanya, ada lalainya gitu. Sama ya, manusia sama. Tapi gitu. Jadi jangan diterusin, terus sholatnya. Nah, beres sudah. Nah, itu setan kerjaan itu. Itu. Pekerjaan dia itu. Otak kita di atur-atur sama dia, acak-acak sama itu setan. Makanya kita orang sembahyang tuh pikiran sama hatinya duduk satu tujuannya kepada Allah, yang kemana-mana. Tapi secara global aja. Jadi kalau kita ngaji tasawuf tuh suruhnya global mikirnya. Apa yang kita baca mesti kita tahu apa maksudnya, apa terjemahnya, apa artinya, maksudnya apa gitu supaya jadi resep hati.
namanya sembahyang nggak lalai begitu. Lalai banyak tuh, wa ilal musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wahai atau siksa, celaka orang yang sholatnya lalai. Ulama nafsirin banyak, orang sholat lalai itu bagaimana? Itu kalau sholat lupa. Ya, itu yang bilang kalau sholat lalai bagaimana? Ya itu kalau sholat apa yang dia baca, hati dengan pikirannya nggak sama. Itu disebut lalai. Ini artinya kalau orang sholat aja masih ada ancaman siksa, apalagi yang kagak sholat. Itu gitu. Itu pakai ilmu ya, sembahyang begitu pakai ilmu ya. Kalau nggak pakai ilmu begitu nggak bisa. Itu tuh apa pentingnya ngaji itu begitu. Orang-orang dulu sholat begitu. Jadi Umar tuh kalau sholat, kali sholat akan Quran tuh gimana ngitungnya. Jadi Umar kalau sholat, sekali sholat Quran khatam ya. Saya ingat saya di pesantren itu kalau khatamin Quran bulan Muharram atau 1 Muharram itu dari sholat subuh khatam bisa itu yang hafal Quran bisa 5-8 orang. Jadi habis subuh sampai isya baru selesai khatam tuh Quran. Yang hafal Quran 8 orang. Jadi Umar sekali sholat khatam. Waktunya bagaimana? Sejauh asal pagi bisa subuh ada sembahyang. Nanti di luar itu kan bukan di situ waktunya lah, bukan waktu ini gitu. Nah gitu. Hebat. Kita nggak bisa gitu. Karena kelas bayang kita nggak kayak kelas bayang para sahabat Nabi, nggak kayak kelasnya para wali-wali, ulama-ulama. Nggak bisa kan? Ya beda. Jadi kita tahap awal aja nih. Makanya ulama tuh di kitab fikih jelasin minimal orang kalau udah takbir itu Allahu Akbar, udah pikiran hatinya tuh bahwa yang dia kerjain adalah sholat, posturnya sholat, nggak ada lagi, udah itu aja ya, itu aja. Dan itu udah gugur tuh untuk orang awam. Walaupun sisanya besok itu pikirannya kemana-mana. Artinya kalau yang gerutu aja dari awal sampai salam gerutu aja. Sembahyang gerutu aja. Dosa itu lah. Bicara tasawuf dosa itu. Menduakan Allah tuh pikirannya, hatinya gitu. Tapi kalau kita ketinggian aja yang pas ini aja dulu. Nah, bagaimana caranya? Udah diam-diam. Pasti pikirannya kalau dikaya tarik. Pikirannya ngayap tarik. Artinya ngayap kalau sholat tarik suruh diam-diam. Makanya apa? Itu apa yang kita baca itu apa maknain itu tadaburin maknanya. Itu. Tapi kebuatan khusus maknain apa yang kita baca itu juga bisa lupa rokaat kan. Bisa lu orang kebanyakan lu rokaat gitu, ada yang dia pikir pada waktu sholat itu. Nah, makanya gimana caranya sholat khusyuk ya, dimulai. Tapi di sini dijelasin belum pasalnya ya, kan baca ini dulu, siapin hatinya ya. Di sini ntar kayak orang-orang tua kita ajarin baca apa, pulang dulu Robin Nas dulu, itu baru niat sholat takbir itu. Itu ya supaya kita nggak merasa khusyuk, tenang pikirannya. Nah, makanya ada di Quran inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sembahyang kita belum nyampe ke situ. Sholat berbuat dosa tetap aja setiap hari berbuat dosa. Berarti belum tanha 'anil fahsya'i wal munkar statusnya, kelasnya belum nyampe. Itu maksud kita. Nah, kemudian yang kedua isyaratnya apa kata Imam Nawawi? Wa isyaratun ila anna ma'asil mu'minin fi arba'ati awjuhin. Wa isyaratun dan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini jadi isyarat ila anna ma'asil mu'minin. Isyaratnya bahwasanya kemaksiatan yang diperbuat oleh orang-orang mukmin itu ada 4 macam. Ya. Orang mukmin buat maksiat 4 macam. Yang pertama fisri, dia berbuat maksiat dalam rahasia, ada yang tahu. Maksiat dia doang sendiri, sama Allah yang tahu. Ya, pegang HP dan maksiat sendiri. Nah, kemudian yang kedua bahwa alani yakni maksiat secara terang-terangan. Kemudian yang ketiga walaili, orang mukmin bisa maksiat di malam hari. Kemudian wanahari, dan orang mukmin bisa maksiat di siang hari. Jadi baik maksiat sendirian, ada yang tahu,
atau nanti secara terang-terangan atau di malam hari, di siang hari. Nah, untuk terhindar dari maksiat itu maka bacalah bismillah, kata Imam Nawawi. Fa'aqahum hadhihi, fa'aqahum, maka Allah berikan kepada manusia, hamba-hamba Allah ini, hadhihi, 4 kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim itu. Buat apa Allah berikan itu kepada kita? Liyaghfirah lahum biha, liyaghfirah, agar Allah ampuni, agar Allah ampuni kemaksiatan itu, lahum, bagi hamba-hamba, biha, dengan bismillah itu, dengan ampunan. Ngajinya begitu tafsir, ngajinya di tafsir dijelasin bismillah itu bagaimana. Orang berbismillah tapi salah juga, belum bismillah beneran tuh namanya, belum nyampe kaki bismillah. Nah, kalau bismillah mantap, nggak akan bergeser, yakin, itu namanya bismillah. Nanti ada kaidahnya, cara fikih, kaidah fikih al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu nggak bisa dirubah dengan keraguan, yakin, mantap aja udah. Tapi kalau berubah-berubah, itu belum yakin namanya. Yakin dari sini, dari hati. Kalau masih di otaknya, pikiran masih berubah-berubah. Gitu. Nah, kemudian tumainna ma'anil hurufi, tumainna ma'anil hurufi, kemudian adapun, kemudian bahwasanya makna-maknanya huruf. Kami memang menamai huruf itu ada makna-maknanya. Huruf itu kandung makna. Ya. Bapak kalau ngaji Maf'ul Hikam, kitab Hikam pun, itu setiap huruf ada maknanya, ada hitungannya. Cara Arab namanya apa jadul, cara Jawa mana carakan gitu. Makanya teman-teman dulu bisa tuh ngitung ya, pakai gigi yang mana, itu hurufnya apa, dan nomornya berapa, nilainya diketok tuh kayak gitu. Itu begitu, semua ada hitung-hitungannya. Dari mufalah kalau dalam Arab itu. Nah, kalau di Indonesia macam nanti mufalah ada, yang lain juga ada yang buat hitung-hitung. Memang begitu dari ulama-ulama banyak bikin kitab-kitab begitu. Ada itu. Ini kata Imam Nawawi apa? Kemudian apa? An-nama'anil huruf, bahwasanya maknanya huruf, artinya huruf. An-nal ba'a, bahwasanya huruf ba. Ba pada lafaz bismillah, ba-nya itu apa? Bara'atullahi li ahli sa'adah. Apa? Kebaikan Allah kepada ahli sa'adah, orang yang beruntung, kepada orang-orang yang beruntung. Banyak. Nah, kemudian wasina, sedangkan sinnya itu artinya satrullahi ala ahli juhala, menutupinya Allah kepada orang yang bodoh, ditutupin kebodohan oleh Allah. Selamat juga nanti di akhirat. Usinnya begitu maknanya, kata Imam Nawawi. Huruf-huruf itu banyak maknanya, banyak hitungannya. Nanti kalau amal-amalan ada yang lampu panas dingin itu begitu, macam-macam. Kalau makan nggak ngerti kan, kalau ada tulisan lampu kedua di alif-alif apa maksudnya, gitu ya. Itu ngajinya hikmah dulu, kalau paham tuh huruf begitu. Begini itu apa? Nah. Kemudian yang ketiga wal mimah, bismillah. Wal mimah dan huruf mim itu mahabbatun li ahli Islam. Mim itu artinya mahabbah. Mahabbahnya Allah, cintanya Allah kepada ahli Islam. Wal alif, adapun alif pada lafaz Allah itu. Alifnya kata Imam Nawawi, wal alif ulfatuh. Alif artinya ulfatuh. Apa sifat lembutnya Allah? Ulfah. Ulfah itu cintanya Allah. Alif pada lafaz Allah itu apa? Cintanya Allah. Wal lam, sedangkan lam, alif lam lam. Lamnya adalah latofatuh, sifat kasihnya Allah. Wal ha dan huruf ha itu hidayah, hidayahnya Allah.
Allah hak terakhir. Kemudian waro'a ada pun huruf ra Ar-Rahman, alif lamnya udah tinggal rohnya. Roh pada lafaz Ar-Rahman, huruf ra itu kata Imam Nawawi ridwanuhu ala sabiqina wa sawattaibin. Keriduan Allah atas orang-orang terdahulu dan orang-orang yang bertaubat. Wal ha, sedangkan hak pada lafaz Ar-Rahman, haknya itu apa? Hilmu alal mudnibin. Hak pada lafaz Ar-Rahman itu artinya kata yang Nawawi hilmu. Sifat apa? Sifat kasihnya Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Wal mimah, sedangkan huruf mim Ar-Rahman, mimnya itu kata Imam Nawawi minnatuhu 'alal mu'min, anugerahnya Allah kepada orang-orang mukmin. Wan nuna dan huruf nun Ar-Rahman, nunnya itu nurul ma'rifati fid dunya wa nurul ta'ati fil 'uqbah, cahaya kemakrifatan di dunia, wa nurul ta'ati fil 'uqbah, dan cahaya ketaatan di akhirat. Fa'aqahuma, maka Allah berikan dua cahaya itu, cahaya kemakrifatan di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat itu, li'ibadihil muttaqina, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Waliya, sedangkan huruf ya itu yadullahi ayyuduh, iya artinya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, wa udah ya adalah Ar-Rahim. Itu ya-nya maksudnya kata Imam Nawawi adalah yadullahi, penjagaan Allah. Ayyuduhu artinya penjagaan Allah ala ahli Islam, atas ahli Islam, penjagaan Allah kepada orang Islam. Oleh Syekhul Imam telah berkata, Syekh Al-Imam telah berkata, Syekh Al-Imam yang menjadi imam, ay al-muqtada bihi. Imam di sini tafsirannya orang yang diikuti. Ay al-muqtada bihi artinya orang yang diikuti. Al-alimu yang alim, al-allamatu yang sangat alim. Ay al-alim jiddan artinya yang sangat alim. Falha'u, maka bermula huruf ha, hak pada lafaz allama, itu hak bukan tak, sebutnya hak, tak bukan, dalam bacanya hak, bukan ngomongnya hak bukan tak, ya sama kayak alif, kita ngomongnya alif, itu hamzah, hurufnya alif, tapi kalau yang apa namanya Musa itu kalimatnya kan sin sama, kata kita melihat bukan dia itu alif, disebutnya alif lagi kan, itu hamzah disebutnya. Nah kemudian falha'ul lil mubalaghah, hak pada lafaz kalimat al-allama itu punya faedah mubalaghah, artinya alimnya sempurna, sangat alim, sempurna alimnya. Itu maksudnya. Jadi kalau bahasa Arab begitu, itu beda huruf, ada maknanya, ada faedahnya, ada maknanya deh. Jadi bahasa Arab begitu. Kalau kita ngomong bicara Al-Quran, bahasa Arab itu punya faedah, jadi nggak kata-kata ngomong nggak banyak, segini aja udah cukup. Itu kalau yang ngerti ya, yang orang Yaman tuh bahasanya bagus, halus, robot Yaman, itu bagus. Kemudian orang Palestina itu bahasanya halus. Di sehari-hari bahasanya pakai notorot ya. Orang Arab yang Mekah enggak dia, bahasanya cakap-cakap. Kita ngomong ke dia nggak ngerti dia bahasa kita. Tapi dia nggak tahu kita sopan, nggak bahasa itu sopan. Nah, dia bahasanya pasaran. Ya begitu rata-rata. Jualnya pidato, baru nih bahasanya benar tuh. Allah. Nah kemudian hujjatul Islam, yang menjadi hujjahnya Islam, yang menjadi hujjahnya Islam, Imam Ghazali ini dijulukin hujjatul Islam. Itu julukan itu, apa namanya? Hujjatul Islam yang menjadi hujjahnya Islam.
Nah, hujah itu apa? Dijelasin oleh Imam Nawawi. Kalau hujah itu ada pun hujah. Hujah adalah man ahata bi aktsar hadis. Orang yang banyak tahu hadis, tapi walam yuftihi minha, tapi dia enggak fatwa, tidak berfatwa dengan hadisnya. Itu disebut hujah. Imam Ghazali julukin hujatul Islam. Banyak hafal hadis tapi enggak fatwa, dia enggak berfatwa. Nah, gitu. Tidak berfatwa dengan hadisnya. Banyak tahu hadis. Walam yuftihi minha illa yasir, dia tidak berfatwa dengan hadisnya kecuali sedikit saja. Ya. Ini karena kitab ini Imam Nawawi dan kuburannya di Makkah. Itu dulu mufti di Mekah, ahli fatwa di sana. Ya, yang beliau di tahun 1897. Jadi beliau jadi mufti Mekah. Orang kita nampak tentang makanya orang Indonesia bisa dikenal dari zaman dulu tuh gara-gara beliau Imam Nawawi Banten. Ulama ngarang kitab 150 kitab karangannya. Itu ulama kita. Iya, pakainya belangkon dulu, nggak ada bednya. Jadi beliau ciri khasnya pakainya belangkon. Iya, orang Jawa. Sholat depan Ka'bah, orang Arab bisa ini orang pakai apaan begini? Ini cerita bener. Dipegang tuh dilihat sama Arab, dipeci bukan, dilamar bukan, ditaruh lagi di palanya tuh. Cuma namanya miring. Semua mau dia tuh, itu tanah Mekah miring itu. Tuh, kejadiannya begitu tuh. Miring Mekah bisa miring loh, begitu hebatnya Mekah. Gara-gara itu tuh, pecinya Imam Nawawi, belangkonnya dilihat-lihat, ditaruhnya sembarangan. Akhirnya ada wali yang tahu ini kok Mekah tanahnya miring, jadi jangan ribet. Ya ada apa ya kalau Mekah miring dilihat, ada wali yang tahu, oh ini taruhnya nih nggak pas nih, diambil lagi, ditaruh kembali lagi tuh rata. Tuh, Imam Nawawi. Gitu kan orang Jawa. Ya, itu yang pertama ya. Dulu di Mekah pernah ceritanya. Gak hujan-hujan, jarang hujan. Dasarnya setahun sekali sama hujan. Jadi beberapa tahun ini sering hujan, tahun bisa 2 kali 3 kali. Jarang hujan sampai-sampai pada waktu itu raja perintahin semua ulama yang ada di Mekah kumpul berdoa gantian supaya apa? Bisa turun hujan. Panggilin itu semua ulama-ulama di Mekah berdoa semuanya, ratusan itu ulama berdoa. Semua udah rapi doa, gak turun juga turunnya. Imam Nawawi doa pakai bahasa Jawa itu, bukan pakai bahasa Arab. Ulama bingung nih orang ulama pakai bahasa apa begini? Ya bahasa Serang, sira-sira gitu. Ya. Iya, karena dia bukan orang Arab, berdoanya pakai bahasa Serang. Turun itu hujan. Raja di Pak. Nih. Kalau dia kiai itu doa pakai bahasa apa? Pakai bahasa Serang, bahasa kampung saya. Betul. Artinya apa? Orang berdoa kan nggak perlu pakai bahasa Arab, Pak. Ya, ya sepakat-pakatnya kita doa nggak apa pakai bahasa Indonesia juga Tuhan arti ya. Allah ngerti. Apa pakai itu? Arti kita mau. Jadi yang disebut hujatul Islam itu orang yang banyak tahu hadis, hafal hadis, tapi tidak berfatwa kecuali sedikit saja. Wa amal hafidh adapun al hafidh. Al hafidh juga julukan lah. Ya, al imam al hafidh gitu. Itu orang pakar hadis itu. Al hafidh di sini maksudnya adalah bahwa man ahata bi mi'ati alfi hadis. Orang yang dijuluki al hafidh itu orang yang hafal 100.000 hadis. Hafal 100.000 hadis itu baru dijulukin al hafidh. Yang dalam kitab Al-Adhkar, kalau kita nih Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau yang dalam kitab Al-Adhkar namanya Syekh Al-Muhaddis Al-Hafidh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, orang Damaskus tuh. Nah itu baru Al-Hafidh tuh. Sekarang kitab Al-Adhkar, sekarang kitab Al-Muhaddar, disyarahin lagi Syarah Al-Muhaddar tuh. Beliau yang arah Imam Nawawi, An-Nawawi beda ya. Yang punya kita di Indonesia Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Bantani. Nah kalau yang Timur Tengah An-Nawawi pakai alif nun, pakai alif lam, itu bedanya. Nah itu gitu. Orang yang dijulukin al-hafidh, orang yang hafal 100.000 hadis.
Kemudian wal hakim, adapun hakim, adapun orang yang dijuluki al hakim adalah man ahata bisalati alafi hadis, orang yang mengerti, tahu, hafal 3.000 hadis, itu disebut al hakim. Banyakkan al hakim, kalau hafiz 100.000. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pendiri NU itu dikasih julukan Hadratus Syekh, bukan dari orang Indonesia julukin, dari ulama-ulama Mekah itu julukan Hadratus Syekh. Itu hafal kutubus sittah tuh. Ya, Hasyim Asy'ari itu hafal kitab-kitab hadis, ya, Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Abi Dawud, hafal semua itu. Ya. Sunan Ibnu Sunni, Sunan Al-Hakim, Sunan Ibnu Majah, itu beliau hafal tuh. Hadis hafal 6.000 itu. Imam apa? Ya, Hasyim Asy'ari itu dijuluki ulama Mekah Hadratus Syekh, itu bukan dari sini itu. Itu orang alim itu. Luar biasa. Itu kalau nggak ada beliau dulu bikin petisi, itu kuburan Nabi di Madinah udah digusur itu. Ya, digusur Pak. Kalau apa kan Mekah Madinah itu Nabi Mekah itu aslinya ya. Tapi dia tidak seperti Wahabi yang di pengalamannya. Kayak gitu. Kalau senang doa nggak boleh musyrik, apa aja musyrik. Kalau nggak ada ya Hasyim Asy'ari pada waktu itu bikin petisi itu habis digusur itu makam Rasulullah di dekat, ya di dekat Masjidil Nabawi. Begitu. Itu jasa ulama kita itu. Sampai sekarang nih. Karena dia mau gusur juga nggak bisa. Kalau nggak ada kita ngalahkan dia. Coba bayangin tiap hari berapa ribu orang umroh buat pendapatan dia tuh. Sehari itu kali setahun berapa? Nggak segampang itu dia urusan sama kita nih Indonesia. Nah, sekarang semua Timur Tengah, negara-negara Islam itu paling banyak lagi 40.000, penduduknya 500.000, 50 juta, nggak ada. Harapannya ada di Indonesia semuanya perbesar Islam, gitu. Aslinya begitu. Dan mereka sekarang belajar Islam orang Indonesia itu sekarang ya. Kenapa? Akhirnya orang itu bangga dengan bangsanya, bangga dengan kabilahnya dan sukunya, bangga dengan kenasabannya. Cuma gak mikir soal kebangsaan. Akhirnya presiden diganti sama orang dolim, ulamanya habis dibunuh-bunuh itu salahnya dia. Dia itu dong salahnya. Di soal begini, dua apa? Ya, Nabi Akbar bikin 12. Gitu ya, Nabi Akbar bikin 12, sama ya dibom. Di sini mau berapa aja, dangdut aja bikin 2 kali ngomelin. Gitu tuh bandingannya gitu sekarang. Kenapa ngomelin dangdut bikin 2? Gak ada. Orang aja diomelin dari mana bandingannya, gitu ya. Jadi kita sekarang akhir zaman mau bikin. Kemudian wabarakatuh anak dan menjadi keberkahan manusia. Siapa Zainuddin? Rupanya Zainuddin yang menjadi penghias agama. Siapa namanya? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Orang Arab begitu kalau masih nama. Abu Hamid itu lakob, ya, lakob. Alam lakob namanya. Kalau alam kunya Ibnun, ya makanya gitu. Kalau kita lakob lain, apa aja kita mah. Ya. Abu Hamid namanya Imam Ghazali aslinya Muhammad, itu udah Muhammad lah. Muhammad, rupanya Abu Hamid, lakopnya Abu Hamid, namanya Muhammad bin Muhammad, bapaknya Muhammad, engkongnya Muhammad juga namanya. Abu Hamid, Muhammad nih Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad, bapaknya Muhammad bin Muhammad, engkongnya Muhammad juga. Gitu ya. Iya. Nah, saya ngaji baca-baca di hadis, ternyata nama itu yang bagus itu satu kalimat. Benar, orang dulu benar. Nama itu yang benar Muhammad Alawi, kalau 2 Abdul Rahman, Abdul Rahim, itu yang benar. Bukan benar itu yang bagus gitu. Jangan kalau kita panjang-panjang banget. Habisnya kalau ada 3 kalimat bikin paspor susah sekarang. Iya, coba lah. Susah untuk 3 kalimat. Iya. Bikin paspor susah. Nambahin lagi 2 aja.
nggak dijahit itu umpamanya, ambil lagi dua, dia nambah bayar, nongkongnya, baru bisa bikin paspor, bikin bayar paspor. Dan padahal apa? Nama itu cara apa? Cara hadis itu yang benar, maksudnya yang sesuai dengan anjuran Rasulullah itu yang satu kalimat, Alawi, Muhammad. Kalau mau jadi dua itu Abdurrahman, Abdurrahim, itu yang Abdul begitu, Abdul. Ya. Terus kalau mau tiga, itu ikutin bapaknya. Ya, kayak gini nih, Muhammad bin Muhammad. Jadi bapaknya diajak. Orang-orang begitu. Banyak banget yang sama, yang lainnya kenal itu kok kenalan. Iya. Ya, kalau kita kayak makanya dia mah silsilah sampai ke Solo juga dia tahu karena namanya disandari terus. Ya. Dan kita, bapak kita, engkong kita, bapaknya engkong kita udah nggak tahu kan. Onanya yang tuh meninggal barangkali nggak ketemu dah. Ini mau tahu suruh kirim partnya nggak ada. Gitu pulang. Gitu akhirnya. Kalau orang kan kayak ya, sama-sama ya. Bin ini apa aja apa. Orang Arab gitu. Ulida radhiyallahu anhu. Karena nanti apa? Nanti orang di surga itu dipanggil namanya yang dulu dibikin di dunia, itu dipanggilnya pakai itu namanya. Agak berubah, pakai nama itu. Makanya kata Nabi fa'ahsinu asma'ahu, perbaikilah nama. Ya tapi nama begini, ya. Ini kita orang Arab, namanya ya begitu. Kata Nabi, kita ikut Nabi ya begitu. Nah, ada bahasa Arab, ada bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu maksudnya selain bahasa Arab namanya Ajam. Ada orang Arab, ada orang Ajam. Selain orang Arab disebut orang Ajam. Musa, Isa itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu bahasa Ajam namanya. Tapi itu Nabi namanya begitu. Makanya kalau ada orang kita namanya Cahyono, Darto, Narto, itu ya udah bahasa kita. Bahasa kita. Enggak apa-apa ya. Enggak afdol doang gitu doang. Ulida radhiyallahu anhu bitusan. Sanata khamsina wa arba'ami'atin. Ulida radhiyallahu anhu dilahirkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu bitusan di daerah Tusi namanya. Tahun 145. Eh, 450 ya. 450 tahun 450 Hijriah. Lahir Imam Ghazali tahun 450 Hijriah. Waktu dia ada meninggal di daerah Tusi itu. Jadi Tusi itu satu daerah di Irak, satu daerah di pinggiran kota Irak tuh ada daerah namanya Tusi. Imam Ghazali lahir di situ. Sejarahnya ini Imam Ghazali itu bapaknya pedagang, bukan ulama. Bapaknya itu pedagang. Jadi kalau dagang tiap hari pagi ini asal jam 10 itu ke masjid sholat duha. Habis sholat duha ikutin pengajian di masjid terus sampai johor sholat johor. Habis sholat johor dia balik lagi ke dagang terus ngaji lagi sampai asal pulang. Terus setiap hari itu dia sedekah di masjid itu. Sedekah tiap hari di masjid bertahun-tahun itu dia nangis pengen punya anak jadi ulama, pengen punya anak ngerti agama, pengen punya anak alim ya ngerti agama. Itu gitu alasan itu nangis tiap hari. Nah, itu lahirnya yang Ghazali itu. Jadi bapaknya bukan kiai, bapaknya pedagang aslinya begitu. Cuma dia pengen punya anak ngerti agama tiap hari sedekah. Jadi kalau dia dapat umpamanya dagang 2.000 itu yang 100.000 ditaruh sedekah, yang 100.000 dibawa pulang, bahkan kurang dari 100.000 begitu. Orang tua punya harapan begitu. Dia lahir itu anaknya Imam Ghazali itu luar biasa. Imam Ghazali orang awal kekinian tapi pernah itu berdebat sama Nabi Musa itu pernah dimimpikan oleh ulama. Kalah itu Nabi Musa saking pintarnya.
Sabihat yaumil itsnain Rabi'a asyara Jumadil akhirah sanata 55 meninggal di tanah Kusri Irak di pagi hari Senin tanggal 14 Jumadil akhirah tanggal 14 Jumadil akhirah tahun 505 lahir 450 meninggal tahun 505 Hijriah. Maka fakana umruhu khamsan wa khamsina sanatan. Maka Imam Ghazali itu umurnya cuma 50 tahun, 55 tahun. Masih muda 55 tahun meninggal, tapi karyanya karangan banyak ratusan. Nah, dari sini ada hadis nih buat patokan Imam Ghazali. Ada hadis begini, khairun nas, manusia yang paling baik yang mana? Yang mantala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling bagus adalah orang yang umurnya panjang, amalnya banyak, ya. Amalnya bagus gitu, umurnya panjang, amalnya bagus. Hadisnya gitu. Tapi hadis ini akhirnya terbantahkan karena ada orang umurnya pendek, amalnya lebih banyak daripada umurnya panjang. Ya salah satunya Imam Ghazali ini. Umurnya cuma 55 tahun, tapi amal kebajikannya melebihi kalangan orang yang umur 60 tahun, 70 tahun. Ini ngarang kita begini kan, manfaatnya, pahalanya, sholat, puasa, bayangkan. Karena orang bisa tahu sholat dari sini, gitu kan. Jadi dia punya balasan pahala lebih luas daripada kita. Ya, terus ngarangnya ikhlas sampai sekarang masih dibaca dari tahun 405 aja pokoknya. Hijriah sampai sekarang tahun 1444 udah berapa ratus tahun tuh. Nah, berkahnya orang sekarang bikin buku, orang dia mau jual di Gramedia karena niatnya jadi duit, ya udah tahun depan nggak laku. Nah dulu ulama begitu, gitu kan. Ada Imam Malik ngarang kitab yang gede itu, kitab rujukan namanya kitab Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kita merujukan semua ulama-ulama. Ya. Nah itu ngetesnya begini, dia ngarang kitab nih ikhlas sama kagak. Ngetesnya bagaimana? Udah rapi dikarang, kita ditaruh di atas Ka'bah. Dulu nggak boleh pak, apa-apa di situ boleh dulu. Apa Imam Malik kitabnya itu kitab Muwatta ditaruh di atas Ka'bah. Setahun tuh ditaruh. Kalau ini kitab apa lusuh, berdebu, hujanan, hancur, berarti saya kagak ikhlas. Ditaruh setahun utuh, debu juga kagak ada, rusaknya ikhlas. Karena tesnya gitu. Sampai sekarang kita jadi rujukan. Imam Syafi'i ngarang kitab induk namanya Al-Qum, Imam Malik ngarang kitab induknya itu namanya Al-Muwatta. Ulama duluan dia itu lahirnya sama ulama-ulama hadis tuh. Jadi ulama fikih jangan kata kagak pinter, dia masih ketemu tabi'in. Ulama hadisnya itu sudah kemarin ya. Jadi selisihnya apa? 200 tahun kemudian peninggalnya Imam Syafi'i baru ulama hadis baru pada lahir. Jauh itu jauh. Al-Quran jangan ditanya, ulama fikih itu kurang berapa? Itu dari perut jangan kali. Ya, orang hamilnya 3 tahun, itu lahir pada Al-Qurannya. Hadis, Quran, tafsir, hafal banget. Ilmunya bayangkan dia, ulama fikih. Dulu Bantar itu ada 113. Mari-marian yang dikikis banyak pengikutnya cuma 4. Dengan Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pernah ngaji itu. Yang ngaji sama dia Imam Ahmad bin Hanbal, ngaji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji dengan Imam Abu Hanifah. Itu ya, walaupun ngajinya bentar-bentar. Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu nama daerah mah, bukan nama orang. Al-Ghazali ditahfidz bisai dengan dibaca tahfidz ringan huruf besarnya, nggak usah ditasjid maksud. Nisbatun ila Ghazali. Ghazali itu nisbat kepada nama daerah. Ila Ghazali nisbatnya kepada Ghazala. Ghazala itu Korea bin Purwokerto, satu kampung di perkampungan daerah Tusi. Ya, jadi Tusi itu nama daerah, kecamatan kayak gitu lah. Namanya kecamatan Kembangan.
Nah, di situ ada kampung namanya Gozala. Gozala itu tempat Imam Ghazali lahir itu di situ. Iya. Jadi ulama itu disebutnya ke kampungnya. Kenapa? Saking banyak namanya pada sama. Ibnu Hajar Al Asqalani pakarnya hadis. Ya, karena hadisnya banyak. Itu Al Hafidnya dia tuh. Nah, namanya Ibnu Hajar, kampungnya Asqalan namanya. Jadi kalau Ibnu Hajar yang Al Asqalan itu yang pakarnya hadis. Ibnu Hajar Al Haytami itu namanya daerah Haytam. Namanya Ibnu Hajar juga, ulama juga pengarang kita. Yang ketiga Ibnu Hajar At-Tamimi. Cara pengarang kita juga At-Tamimi daerah kampungnya namanya Tamim. Ya kalau nggak dinisbatkan nama kampungnya, kalau ketahuan ya Ibnu Hajar banyak masalah. Dibayangkan sama. Nah, makanya dibawa-bawa kampungnya supaya gampang kenalin. Semua begitu lah. Makanya nama kampungnya dibawa-bawa. Nah, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani gitu. Supaya nggak Jawa, Banten gitu. Nah, begitu makanya dibawa-bawa supaya ketahuan kok. Imam Nawawi ini karena ada yang sama, banyak yang sama. Nah, kemudian tusi ditomit kok dibaca doma huruf koknya nisbatnya ila Tusa. Tusi itu nisbatnya kepada Tusa Baldatun bin Akmali Naisaburi. Jadi satu daerah yang ada di bawahnya daerah Naisabur. Naisabur itu daerah, nama daerah. Ulama yang Naisabur juga banyak lah. Ulama-ulama pengalaman kita ke daerah itu Naisabur. Pada sallallahu ruhahu, semoga Allah sucikan ruhnya. Wa nawwara dharihahu, dan semoga Allah cahayakan kuburannya. Amin. Amin. Ay istajib ya Allah, artinya kabulkanlah wahai Allah. Alhamdulillahi ay kullu hamdan lillahi fa yadkhulu fi jami'il mahamid. Alhamdulillahi ay kullu hamdan lillah. Walhamdulillah fa yadkhulu fi jami'il mahamid. Jadi kita kalau ngomong alhamdulillah itu namanya muji. Bersyukur juga ngomongnya alhamdulillah. Alhamdulillah itu bersyukur kalimatnya alhamdulillah, muji juga alhamdulillah. Tapi itu ucapan Pak. Bersyukur yang benar itu mengucapin alhamdulillah, ibadahnya akan terkait lagi. Itu namanya syukur. Jadi bukan alhamdulillah doang, sholatnya tambahin, puasanya tambahin, mikirnya tambahin, itu syukur. Dan muji itu nggak gampang lah. Muji itu nggak gampang. Nanti kalau pelajaran tasawuf, muji itu lebih tinggi. Orang bisa muji itu nggak gampang. Ya, kita kan muji tempo-tempo dapat ya lagi enak, dapat nikmat, dapat rezeki, alhamdulillah. Makanya itu doa habis tidur, orang mau tidur baca doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau udah tidur Pak, alhamdulillah, ya pasti alhamdulillah. Orang masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadisnya dua, khubuthi atau khubthi wal khaba'ith. Keluar dari WC, alhamdulillahilladzi afani anil adza wa afani. Pasti alhamdulillah. Makan bismillah sudah selesai, alhamdulillah. Itu kan semua Pak, bisa ke WC, bisa balik, bisa masuk, bisa keluar kotoran, bisa masuk ke dalam WC, bisa tidur, bisa bangun. Kalau ada orang tidur nggak bangun lagi, ya gitu ya, gitu. Nah semuanya didoain. Muji itu nggak gampang, itu yang enak-enak, yang gampang-gampang. Karena kita dikasih ujian sakit, ya bisa apakah kita alhamdulillah. Sakit dia enak banget, wah kecil, yang bisa apakah kita alhamdulillah. Belum tentu Pak. Itu muji, susah muji. Ya lagi giliran enak kok bisa aja. Coba lagi giliran gak enak. Padahal ada orang lebih menderita lagi dari kita, makanya alhamdulillah. Gitu. Kita nggak lolos itu karena muji. Jadi jangan dikasih musibah alhamdulillah gitu. Agama tuh begini. Ajarannya kayak situ.
sampai apa? Sampai sakit parah aja udah deket banget mati masih alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa ngomong. Sampai mati pun alhamdulillah. Tuh namanya muji, jadi nggak ada ngeluhnya. Apa? Kita bisa muji begitu, dimana dikit dibanding Allah kasih kita nikmat banyak. Maka nak muji secara global aja nih, ya. Makan kenyang, buang air, tidur, bisa bangun, alhamdulillah semuanya udah jadi satu, begitu aja cara orang Arab gampang. Nah kalau diri jatuh kita muji nggak gampang, Pak. Bisa nggak apa-apa kita muji aja tuh. Iya, dari bangun tidur, pengen tidur lagi kan, patut disyukuri, kayak gitu. Nah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Ain kullu hamdilillah. Artinya segala pujian hanya bagi Allah. Fayadkhulu fihi jami'ul mahamid. Fayadkhulu maka masuk fihi dalam pujian. Masuk ke dalamnya jami'ul mahamid, semua pujian-pujian. Puji nanti semua pujian-pujian siapapun masuk ke dalamnya. Maka masuk ke dalamnya semua pujian-pujian allati dzakaraha malaikatul arsy, yang disebutkan oleh malaikat arsy, wal kursi dan malaikat kursi, wasukani akbabis samawati dan malaikat-malaikat penyangga-penyangga langit. Mereka muji. Kalau malaikat itu semuanya muji aja. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu laka. Jadi malaikatnya tiap hari itu baca tasbihnya. Sama binatang juga gitu. Binatang tuh baca tasbih, kayak gitu. Gitu kan. Pohon semua itu begitu ibadahnya Allah. Batu apa semua itu jangan diganti mati. Batu barang mati berat, tapi dia bertasbih Allah. Pohonan itu bertasbih Allah. Nah yang tahu tasbihnya bacaannya itu Nabi. Ada ulama yang tahu, ada kiai yang tahu baca tasbihnya ikan itu. Tuh gitu ya. Tapi itu kalau bukan wali nggak tahu ya. Ya binatang nih, ikan, burung, semut itu semua dibaca tasbih. Begitu. Jadi badannya begitu Mas. Apa bacaan tasbihnya, bagaimana kalimatnya, ada ulama yang tahu. Kiai juga ada yang tahu. Pengarang kita juga ada yang tahu. Tapi kita semuanya tahu. Ya. Jadi badannya gitu. Makanya kalau ada burung kena tembak, burung kena diselepet, itu dia jatuh mati, lupa 17 lagi lupa. Kena dia kalau lupa. Jadi gimana? Iya kita begitu. Kena dia ditembak, kena itu lagi lupa bertasbih. Ya ada lupanya juga dia. Kalau dia masih tasbih ya nggak bakal kena. Gitu. Jadi jangan dibikin kemulan dia aja. Bukan dia bertasbih, gunung bertasbih, semua bertasbih. Memang begitu ibadah. Nah, gitu. Walaupun kelihatannya dia aja, mau nang segala macam, itu bertasbih. Ikan bertasbih itu. Ini kita ngaji dari rumah jalan, dikira dari bacaan itu doa. Ikan itu segitu banyaknya doanya. Doa aja gitu. Begitu harusnya. Semua ikan dalam laut, dalam air doain orang yang jalan ngaji. Makanya ngaji nggak begitu. Belajar sejam itu ngalang-ngalang ibadah sunnah, sholat sunnah 1000 rakaat. Itu bandingannya gitu. Ya, bandingannya gitu. Nah, itu ngaji gede mamanya ya. Hadisnya dua. Pertama hadisnya bilang orang yang jalan ngaji itu dari rumah diayomi oleh sayapnya malaikat tuh. Dari rumah tadi jalan kemari. Hadis yang kedua, Mbak, dia justru jalan di atas sayapnya malaikat nyampe ke masjid itu. Orang ngaji. Tidak ada apa-apa yang orang ngaji. Jadi orang itu. Lalu ukurannya semangat kalau boleh ini paling doang gitu hadisnya. Ngaji punya wajib bagi orang muslim. Ini hadis ada terpilih paham. Yang penting datang paham perkara urusan kita ya. Urusan kita yang bagus lagi paham gitu. Udah paham apa dipakai. Nah itu paling penting. Makanya al ilmu yurisul hal, ilmu itu mewariskan hal keadaan. Jadi dari nggak tahu jadi tahu. Al halu yurisul amal. Itu bukan hadis Imam Ghazali.
Kalau udah tahu maka mewariskan amalin dikit-dikit. Ya, kuat kita. Nah, tidak salah gitu lagi. Fa idza amartukum bi syai'in fa'alu, pada Nabi. Kalau saya perintahkan kalian maka kerjain. Itu. Fa'alu mastata'tum, kerjain semampumu. Jadi dimaksa. Ya kalau yang ikutin Nabi nggak bakal sanggup, Pak. Ya. Kita ikutin sunnah Nabi banyak, nggak bakal sanggup kita. Ya, minum aja tahun kere. Ya. Dan minum tangan kanan bisa kita ngajarin anak kita. Minum tangan kanan kita ya pakai. Ngajarin kecil banget itu pada sepele. Iya. Kanan minum duduk. Rasulullah nggak pernah minum sambil itu orang pada gagal ginjal itu gara-gara apa? Itu gara-gara minum dengan diri gitu Pak. Jadi Nabi mau benar kan? Kalau tidur jadi ke kanan, kadang ada nyesek jantungnya enak. Iya, ke kanan. Saya tahu udah lama, berjajaran baru beberapa ini aja, ada setahun. Susah banget tidur ke kanan. Saya balik lagi ke rentang itu kalau nggak biasa. Ke tangan ini begini, kalau aku tangan itu sakit. Di jantung normal, bener itu napasnya juga. Itu cara Nabi. Dia doa dulu. Kalau minta dibangunin sama Allah jam berapa, berdoa. Allahumma nabbihni fi sa'atin kada. Itulah ajaran, ya Allah bangunin saya jam sekian. Bangun kau. Itu caranya. Doa lagi dan tuh. Banyak doa tidur. Iya. A'udzu bikalimatillahi ta'ala min ghadabihi wa syarri 'ibadihi wa 'iqabihi wa min hamazati syayatin wa ayyadul. Doanya gitu. Dari hadis tuh, kalau anaknya nangis semua, nangis di apa-apa kata diam-diam itu tulis ini, utamanya di bawah bahasanya begitu. Itu Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, kalau anaknya nangis itu kalau dia belum bisa baca ditaruh itu. Iya, itu asalnya hadis itu. Ya, baca. Kemudian jadi pujian itu mencakup semuanya. Pujian-pujian para malaikat harus malaikat kursi, malaikat penyangga langit, wa jami'ul mahamidnya allati zakaraha jami'ul anbiya. Kemudian semua pujian-pujian yang disebutkan oleh semua para nabi, min Adam ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Dari apa semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar ada orang baca sholawat, sautin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, hadisnya gini, man sholla alayya ya, marratan sallallahu alaihi wasallam. Apa orang yang baca sholawat kepada aku sekali, maka Allah balas sholawat buat dia 10 dapatnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad, langsung Allahumma sholli barik alaihi, dapat 10. Baik kalau ngaji hadis banyak banget, ketemu lagi, Allahumma sholli barik alaihi, itu bisa sekali baca bisa 10 kali ketemu, kali 10. Ya, 100 sudah kita pulang dari sini. Ya pulang haji, nandung tinggal surga udah. Banyak banget. Iya. Itu maksud takutnya. Nah kemudian apa? Wajahnya al-mahabbi ala tijakal jamil awliya. Kemudian semua pujian yang disebutkan oleh semua para wali-wali Allah, wal ulama dan para ulama. Para ulama, wajahnya al-khalqi dan semua pujian makhluk. Memuji hanya kepada Allah haqqa hamdihi dengan sebenar-benar pujian. Dengan sebenar-benarnya memuji Allah. Ai'a'ammahu wa anhahu. Artinya pujian secara umum kepada Allah, wa anhahu, dan pujian apa? Lebih apa? Secara puncak, artinya mentok puncak adalah mujinya bil ijmali secara keseluruhan, secara global. Puji Allah. Wa amma bi tafsili, adapun memuji secara terperinci, maka fayu'jizul khalqu anhu, maka niscaya makhluk tidak akan mampu. Ya, kalau muji secara aku kan nggak mampu lah. Sering ke soal kiai, soal datang itu ke kiai, nggak pernah terlihat ke kiai alim lebih ya. Bukan kiai yang begini-begini, bukan kiai alim tuh, pesantren. Ya tidak tuh. Kalau kita namu di rumah, ayah makan
dia makan tuh dia asal dia makan juga bismillahirrahmanirrahim tipis gitu, tadi pegang tuh digigit tuh taruh aja Tuhan alhamdulillah, tadi makan lagi bismillahirrahmanirrahim aja Tuhan alhamdulillah, tadi minum bismillah, habis itu Tuhan tuh minum air alhamdulillah, begini itu punya kamu gitu ini dia. Kita makan udah tahap 3 kali belum alhamdulillah juga. Dari ibadahnya kalau belum tahap belum alhamdulillah tuh biasa bertahap kalau alhamdulillah itu akhlak tuh begitu ya bismillahirrahmanirrahim itu kan tuh alhamdulillah ya itu betul karena Nabi ngajarinnya kan begitu kan iya maksudnya ngajarinnya begitu kata Nabi apa kalian dagang apa siapa loh yang dia beli apapun ditahan buat sebulan beli ini buat sebulan beli ini buat sebulan apa kata Nabi berbangga dengan yang begitu itu apa itu namanya tolak kata Nabi iya saya nih kata Nabi saya nggak pernah mikir kalau saya makan nih sesuatu itu tangan saya bisa nyampe ke mulut andai kan kalau cabut nyawa saya lebih begini mati nggak nyampe ke mulut gitu kata Nabi saya juga nggak pernah nyangka kalau kaki kanan saya jalan melangkah kaki kanan saya bisa nyusul kalau Allah cabut kaki saya ke kanan melangkah kaki kiri belum nyusul saya dicabut mati itu juga itu namanya apa itu nandain kita bisa syukur sesuapan itu juga itu Jumat pada Jumat tekuk oleh tekuk dikit dulu baru 2 tekuk bismillah alhamdulillah ini bismillah kelan alhamdulillah ini lagi bismillah kelan alhamdulillah begitu itu banyak begini jadi kalau dari nikmat Allah kasih kita banyak kalau kita punya apa kita sanggup harusnya makanya ya itu secara global ya ketika sehat kita bisa banget aktivitas bisa kerja bisa makan enak dan minum ada rasanya ada saya udah itu kita syukurin yang ada kita punya sendiri itu alhamdulillah kita makanya di Jawa ada kiai yang dipanggil kiai alhamdulillah mengapa begitu orang seorang kiai istri saya mau beranak alhamdulillah lahir balik lagi ke orang kiai istri saya udah beranak selamat alhamdulillah datang orang kiai itu bapak saya udah sekarat kita mau meninggal alhamdulillah wah jadi orang sini mau oke gimana sih bapak saya udah mati alhamdulillah daripada hidup aja kalau mati juga repot juga ada temannya ya makanya tidak minta doa panjang umur mesti ada sekarang kita berkah umur bukan panjang umur karena ada temennya ya lebih semangat. Jadi umur yang paling bagus itu yang berkah ya, yang berkah bukan yang panjang. Itu artinya begitu. Karena ada orang umurnya pendek, amal kebajikannya banyakkan dia daripada orang yang umurnya panjang. Akhirnya apa kata Imam Alawi Al-Haddad itu yang paling berkah umurnya itu dia. Makanya orang tua kita suka pada ngomong, ya semoga dikasih keberkahan umurnya kepake buat jalan kita ada tuh namanya berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hadiyatil akabi masjidah. Allahumma laka hamdan wa bihamdika karim halim sultan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala muslimin wa ala muslimin wa bina wa biyahum syarra masalih dunya wa dina wa sunnah Muhammad nabiyyin. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil rahmatika ya arhamar ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Sedikit informasi untuk teman-teman atau yang jamaah yang sudah dapat kitab bisa dikonfirmasi ke saya nanti setelah pulang rapi dari pengajian ini
Ya. Terus buat yang belum dapat kitab dan mau pegang kitab, nanti konfirmasi juga ke saya biar di data lagi atau di list lagi, atau dari teman-teman yang belum hadir bisa diinfoin di grup. Nanti di grup biar diinfoin lagi, dikabarin lagi yang mana yang belum dapat kitab dan yang mau pegang kitab, nanti di list biar dibeliin lagi kitabnya. Untuk harganya sudah diinfoin sebelumnya, harganya yang 15.000 itu, yang seperti ini. Jadi buat kedepannya insya Allah yang belum megang kitab biar di list lagi, nanti biar besok biar dibeliin lagi. Kemudian yang terakhir informasinya untuk penyiar amal atau uang amal ya, nantinya nggak usah diputerin, nanti ada satu posisi biar saya atau Jam Jamrong di depan situ. Jadi sebelum dimulai pengajian dari semuanya para jamaah langsung ngasih di situ. Jadi nggak ada putaran-putaran kotak gitu lah, biar mempercepat waktu mulai ngajinya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.